Judulnya itu Yesus bertuhan. Oh iya, Ah, memang Tuhannya, iya, Bapa di bener surga kan? Tuhannya yang mengutus dia. Mm-mm. Terus Yesus Tuhan juga ya? Iya, Yesus Tuhan adalah nama yang dikaruniakan kepadanya karena dia berhasil menyelesaikan misi. Tapi dia anak Tuhan, makanya melekat kata Tuhan di dalam dirinya juga. Bapaknya Tuhan, anak juga Tuhan. Terus Pak Kris ini siapa Tuhannya? Bapak apa Yesus? Saya Tuhan saya Bapa di surga, dan Yesus juga saya sebut Tuhan. Yang fokusnya nyembah yang Bapak apa yang Yesus? Ya, nyembah kedua-duanya karena Yesus kan sudah di surga. Oh, jadi dua ya Tuhannya ya? Iya, Oh iya kalau dah. kamu meminta sesuatu, mintalah dalam namaku. Saya sebutkan dalam doa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di ending doa kita menyebutkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, jadi dua-duanya Tuhan. Jadi nyembah terus yang asli Tuhan itu yang mana ini? Kita sembah Kan Bapa. katanya Tuhan itu satu, tapi kenapa jadi Iya, dua? satu. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa satu. Bapa di dalam aku Hmm, di dalam Bapa. Sebenarnya kalau iya. kita nyembah Bapa, nyembah Yesus juga tidak soal. Ah, Kalau bingung Yesus saya. bertuhan itu tidak salah itu. Jadi Yesus bertuhan, tapi Yesus Tuhan juga gitu ya? Iya. Karena Konsepnya Yesus gini. berbicara Allah yang esa ketika dia sedang jadi manusia, sedang dalam proses manusia. Makanya dikatakan Allah yang esa itu Bapaknya, Bapa yang di surga esa satu karena dia sedang jadi manusia. Oh, kapan dia jadi Tuhannya? Ya, Tuhan anak itu sejak dia berada di surga. Ketika dia diutus lahir di rahim Bunda Maria, kemudian jadi manusia, tapi keilahian tetap menyertai dia. Nah, tapi kalau Paulus mengatakan menjadi Tuhan, karena memang Paulus sebelumnya berbicara tentang manusianya. Padahal Paulus tahu dia juga adalah anak Tuhan, anak tunggal Bapa di surga. Jadi Yesus bertuhan. Nah, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, semua makhluk akan menyebut, semua mulut menyebut Yesus Tuhan. Itu memang dikaruniakan Bapa kepada anaknya. Karena Yesus pernah berkata, segala kuasa di surga di bumi diberikan kepadaku. Nah, kuasa-kuasa yang dimiliki Bapa diberikan juga kepada Yesus. Jadi kalau Bapa dipanggil Tuhan, Yesus pun dipanggil Tuhan. Itu kan tidak ada masalah. Bukan gini, itu terus dalil yang Yesus bilang saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu di mana? Iya, Itu kan kuasa membuktikan Yesus diterima Tuhan dari emang. Bapaknya. Itu membuktikan Yesus Tuhan. Kan berarti dia lemah kan? Kalau kalau Tuhan kan kuat. Kuat, Kenapa betul. dia Nah, kan Yesus harus menjalani manusianya. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah menjadi sedikit lebih rendah dari manusia. Nah, jadi artinya dia merasakan betapa lemahnya manusia itu. Tidak mungkin Tuhan jadi lemah. Nah, oleh karena Tuhan mau menyelamatkan kita, ya. Jadi kita manusia lemah harus dipadukan dengan kuatnya Yesus. Nah, tapi Yesus jadi nggak kuat di itu lemah gimana Loh sih? iya, dia tidak kuat, tapi dia dibangkitkan Tuhan. Yang dibangkitkan Tuhan kenapa jadi Tuhan, Pak Nah, John? kalau dia datang sebagai Tuhan, kita melihat wajahnya saja tidak sanggup. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih. Nah, itu ketika dia ketemu Musa dan Elia, ketika dia berdoa, ya, Musa Elia menguatkan dia akan mengalami penderitaan.
dia berubah rupa. Nah, wajahnya seperti, kalau dia datang seperti itu, kita manusia berdosa tidak dapat memandang wajahnya. Berarti dia bukan Nah, Tuhan Yesus. nah, tetap dia Tuhan. Kalau dia Ya, datang gimana sebagai sih? Tuhan, saya tidak sanggup, murid-muridnya tidak sanggup melihat dia, makanya dia harus menjelma jadi manusia sempurna seperti di kitab kalian, Isa Al-Masih itu. Mana di kitab kami ada Tuhan menjelma jadi manusia? Ada. Dia menjelma Mana? jadi manusia sempurna, ntar saya Mana? bacain. Aduh, ini Pak Kris ini Ada. Ada. nggak Saya ada punya di Quran kami. Tuhan ada menjelma surah jadi Maria manusia. 19. Is. 17, 19. Bang Jidan, sinyalnya ya. Sinyal saya lelet di sini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni. Iya. Aduh, kayaknya naon. Salam. Aku mau Itu, hajar si Pak. ontak umik. Gimana si ontak umik nih? Kumaha kabar Damang? Damang. Kalau ada si ontak komik kau naikin ya. Ya. Ontak Coba aduh baca sama aku dulu. Quran surat Maryam 19:17, Bu. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Roh kami itu roh Allah kan? Dia menjelma dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, apa mau dibantah itu? Yang menjelma itu hantu, Pak, bukan Tuhan. Pak Jidan di mute dulu, Pak Jidan. Oke, Allah saya tidak berbentuk roh ya, lain dengan kamu. Roh saya berbentuk dengan zat. Dia bukan roh-roh kayak itu. Ketika di situ tertulis roh kami, berarti bukan roh kami ya, apa? Bukan surat berapa sih? Maryam berapa tadi? 19. Maryam 19:17. Bentar ya, sebut saya. Salah lagi. Kita dimarahin lagi. Di situ malaikat Jibril sih kalau diartikan. Kan? Silakan yang lain dulu. Kita baca. Yang lain silakan mau menanggapi. Nah, nggak sih sebenarnya? Pak Joko Dia ini Islam Jibril. Kristen. Ayat berapa sih? Dan ceritakanlah Muhammad 19. kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, dalam kurung nih Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, ini dalam sini Jibril ya, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Di sini kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril. Gitu. Allah saya tidak berbentuk roh. Silakan. Terus kalau Allah tidak berbentuk itu berarti kalian tidak pernah mengenal Allah. Kenapa kamu katakan kalau roh kami, Allah kami tidak berbentuk roh, tiba-tiba kami tidak mengenal dia? Ya bagaimana saya mau menyembah sesuatu yang saya tidak kenal, kan lucu. Emang kamu kenal roh Allah kamu itu berbentuk apa? Persegi panjang, kotak, Lah segi kan empat, Yesus panjang, menjelaskan. pendek.
Kan Yesus menjelaskan, barang Apa siapa yang melihat dijelaskan Yesus tentang aku, iya, entar dulu. apa yang dijelaskan Yesus tentang roh Kan Yesus Allah kamu, katakan, roh Theos kamu? barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi artinya ada, kalau Bapa itu berbentuk, kalau Yesus punya bentuk, Bapa juga punya bentuk. Kalau Bapa Iya, Yesus berarti punya roh roh, Theos kamu roh Theos Yesus kamu berbentuk manusia. Tuhan Yesus juga berbentuk. Iya, Nah, saya walaupun tanya. bentuknya, Oh, Tuhan. iya, Ya, kenapa? ngomong-ngomong. Kalau Enggak, kamu katakan daripada begini. saya, Ya, kamu ngomong dulu, ngomong. Ngomong. kan saya belum selesai, Bu. Anda sudah ngomong. Ya, Selesai dulu silakan, saya silakan. lah. Nah, jadi Yesus kan perkenalkan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi artinya Yesus punya bentuk dan punya roh. Berarti Bapa juga punya bentuk dan punya roh. Daripada suatu roh yang hanya seperti bayang-bayang, hendak jelas, atau dibilang asap, Tuhan dibilang asap, Masap. nah itu kan tidak mungkin. Sudah ya. Silakan. Ketika saya tanya sama kamu, Yesus kau itu bercerita apa tentang roh Theos kamu? Kamu cuma jawab, ketika kamu melihat aku, berarti kau melihat Theos kamu. Kan? Berarti Theos kamu, saya tanya lagi sekali, apakah dia berbentuk manusia seperti Yesus yang ada anunya? Lah iyalah, kalau dibilang Bapa laki-laki, putra laki-laki. Oke. Jadi, Theos kamu berbentuk manusia seperti Yesus. Kan waktu mencipta Adam mereka katakan, baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita. Nah itu kan jelas Tuhan punya gambar. Iya, jadi kamu katakan sekali lagi, ya udah, berarti Tuhan kamu seperti manusia, seperti Yesus. Fake ya? Tapi beda, Tuhan yang Tapi punya lagi cahaya gimana sih? kemuliaan, kita tidak bisa memandang dia. Loh, tadi kamu katakan begitu. Musa Kan? Loh, pun, aduh, ini kenapa sih? Musa Ini pun mengakui tidak bisa memandang dia. Kalau memandang dia, dia akan mati. Makanya Tuhan hanya berarti Theos menunjukkan kamu punggungnya. tidak sama seperti Yesus kamu. Ya Theos kita kan kamu nggak dicipta segambar. Kalau kita dicipta segambar dengan rupa manusia, dicipta segambar Allah. Kita bisa punya bayangkan ya, Allah itu punya akal budi, Allah itu punya pikiran, Allah itu punya rencana. kan kamu katakan Allah tadi. Allah Aduh. itu punya maksud, makanya kita dicipta. Mas kasih Kalau moderator Tuhan sih, Mas. kalau Orang Tuhan ngomong pun terus gimana sih mau kalau ngomongnya Tuhan semua? Nah, gantian. Oh, terus kamu tuh dari tadi. Gantian, Pusing Pak aku John. dengerinnya. Gantian. Tadi Iya, kamu udah fit gantian. mengatakan ya bahwa Tuhan Theos kau berbentuknya seperti Yesus, tapi kau balik-balik lagi. Tidak seperti itu lagi. Jadi seperti apa Theos bapak kau itu? Kan? Apakah dia seperti Yesus yang punya barang burung itu? Kamu katakan iya. Ya udah, berarti Tuhan kau ya seperti itu. Tuhan kami nggak kayak gitu. Kamu tanya lagi sama saya bagaimana saya mengenal Tuhan saya. Tuhan saya tidak perlu wujud jadi manusia, memperlihatkan itu burung, tidak perlu. Tuhan saya hanya cukup mengutus para nabi dan rasulnya, diberikan mukjizat supaya pengikutnya tahu bahwa dialah pilihan Tuhan untuk menyampaikan ajarannya. Silakan. Komiknya. Buka mic-nya Pak Jong. Nah, Dia nggak bisa. kalau udah menyerocos terus. Gini, saya analogikan ya. Umpamanya saya pergi kondangan, ya. Si host ini nggak bisa hadir. Dia wakilkan kepada saya, kan. Terus saya ngomong sama saya adalah wakil daripada host. Ketika dikatakan yang kondangan itu melihat saya, berarti melihat si
host si Rosi. Kenapa? Karena saya mewakilkan. Tapi apakah saya dengan Rosi adalah adalah dua orang yang sama? Tidak. Kami dua orang yang berbeda. Cuma saya sebagai wakil. Ketika Kak lo ngelihat gua, berarti lo melihat si Rosi. Masalahnya Rosi udah kasih gua duit gitulah kan, atau hadiah kado. Bukan berarti saya dengan Rosi sama. Jadi Ibu begini Bu ya, kita harus pahami setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan pohon-pohon dan hewan-hewan, hewan itu tidak punya otak ya. Nah, ketika mau mencipta manusia, Adam ya manusia pertama, Tuhan katakan, baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita. Nah, makanya di Alkitab Perjanjian Baru Tuhan berpikir, punya pikiran. Kalau Tuhan tidak punya wujud, itu tandanya Tuhan yang tidak punya otak. Kalau Tuhan kami punya otak, bisa berencana, berbicara, berpikir, mengatakan kebenaran. Itu bedanya Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Berarti Tuhan Tuhanmu kau dalam punya bentuk otak ya? asap, dengar ya. Iya, nggak Kalau apa-apa, nggak Tuhanmu apa-apa. bentuk, kalau Tuhanmu bentuk asap, bagaimana mungkin asap berwujud? Nggak pernah satu orang Islam pun yang mengatakan Allah saya berbentuk asap. Siapa yang baru naik nih, mute dulu Coba yang kita, baru. oke. Coba kita ke Nah, kamu sekarang di ke situ udah kitab. kamu udah berdusta. Dikatakan Coba saya bahwa baca kami Al-Quran ya. Allah Saya baca adalah berbentuk kitabmu. asap. Coba Siapa yang saya baca. mengatakan, dan Saya dari baca ya. mana dikatakan bahwa Allah saya berbentuk asap? Silakan. Oke, saya baca ya. Setiap kali saya baca ayat ini, orang Islam menjelaskan itu asap Tuhan, ya. Ayo kita baca ya. Perhatikan judulnya ya. Judulnya pembalasan ya. Saya baca ya. Judulnya Judul apa pembalasan. pembalasan? Judul apa pembalasan? Jadi Kiro ada Sabang 212. iya 2122 ya, ayat 21 dan 22. Di bumi datanglah Tuhanmu dengan malaikat yang berbaris-baris. Kalau saya katakan itu Tuhan Yesus, pasti kalian tidak setuju. Baru orang Islam menjelaskan itu asap Tuhan. Oh, berarti Tuhan mau asap. Sedangkan Mengatakan itu asap penerjemah Tuhan itu siapa? ada ya, ayo ya. Asap Ayo. kali, azab, azab, bukan azab. Asap dengan Azab. asap pun kamu nggak ngerti. Aduh, Ote ini aku bilang otaknya nggak waras, kamu marah. Antara azab dengan asap pun kamu kagak ngerti. Apa bedanya azab dengan asap? Oh, azab adalah siksaan. Asap itu yang kamu udah bakar-bakar. Ah, apa bakar yang rokok, menyiksa itu itu namanya bentuknya apa? Bentuknya api ya. Azab itu siksaan. Oke, Ditempelin, ditendang, itu namanya siksaan. siksaan, ya kan? Nah, Kalau kenapa asap itu, aduh. ketika saya tanya orang Saya males kayaknya orang nggak standar sama saya nih, capek antara asap dengan azab pun nggak bisa, cari yang lain lah, bego banget. Azab dengan asap pun nggak bisa, yang lain. Azab dengan asap pun nggak bisa bedain. Nggak ada orang Islam mengatakan Allah itu berbentuk asap, itu nggak pernah ada. Tunjuk sama saya dalilnya di mana? Itu azab, bukan asap. Azab itu ditempeleng, ditendang, disiksa, itu namanya azab. Kalau asap itu saya bilang kamu bakar-bakar sampah, bakar-bakar rokok, itu namanya asap. Ya, belajar lagi ya antara azab dengan asap. Oke, silakan yang lain. Ya, cuma di Waalaikumsalam. Silakan bilang Elman sama Bang P sama Ju, siapa nih? Ya, silakan. Monggo. Bang Elman. Malam-malam, silakan. Silakan mau bertanya atau menanggapi Yesus bertuhan atau kayak gimana, suka-suka kamu. Elman. Tapi tunggu dulu ya, katanya tadi itu yang baru dibacanya itu, Tuhanmu telah datang berupa apa tadi? Berupa ajab ya. Tapi nggak ngerti dia berupa asap katanya tadi kan.
Jadi apa maksudnya itu? Ya makanya kalau membaca bahasa Indonesia yang baik Tuhan datang benar-benar, ya bentar. Makanya kalian para OT nih selalu ngetawain kita orang bacanya bahasa Arab, ngerti kagak ngerti. Tapi kalian membaca ya membaca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun ada titik koma pun kalian nggak bisa baca, nggak Selamat bisa malam, ngerti. Kocera Kocru. Ya kan Elman. Selamat malam. Ya Malam, Jumadi mau Jumadi. malam mau apa? tapi dibilangnya Elman tadi yang gantian baru gantian dibaca. Elman. Selamat Gantian malam, Elman. hostku. Hostku, selamat malam. Malam Ya Jumadi. sekarang mau Elman apa Jumadi dulu? Beda dari tenang dulu, belum selesai aku ngomong sama hostnya. Ngocro terus. Gimana kabarnya, host? Hah? Baik. Ya udah Aduh. sama Bu Yuni itu. Itu di sebelahmu itu siapa itu namanya? Ya, itu ada namanya. Gantian dulu lagi apa? Tunggu Iya, dulu. Bang Elman. Elman dulu, Elman mute dulu si Iya, cuma Jumadi. demit dulu, cuma demit. Bentar dulu, Ya, Elman mau- sabar Elman dulu. Aduh, Halo, ini orang, Indah. Indah, selamat malam. ini orang gimana ya masuk ke komal orang Iya, kalau diatur Jumadi. kok nggak mau diatur Ntar ya dulu, heran. Jumadi, ntar dulu ya. Nah ke komal orang itu diatur mau karena kamu ke rumah orang. Ya Elman mau tanya apa lagi? Tanya aja deh, tanya. Silakan mau tanya apa? Iya, itu tadi. Tadi kan Ya, itu tadi tuh dibacanya. ayat berapa? Tuhan Ayat itu berapa? datang berupa ajab. Nah, Nggak ada itu Allah datang berupa azab itu nggak ada. Di mana? Di Quran surat berapa? Saya buka nih Quran saya nih. Makanya kalau bertanya pun nggak bisa. Bertanya itu yang nanya nah aja apa nggak artinya bisa. itu maksud dia Gimana itu? kamu mau jelaskan keimanan? Nih Al-Quran saya di sini nih. Nanya aja nggak bisa. Nih Naik balik nanya lagi pun kawan, nggak naik. bisa. Ini mana ini kelas Mana ini? surat berapa saya buka? Tadi barusan dibaca-bacanya tadi ayatnya. Ya, di mana? pasalnya. Kenapa sih kalian turunkan dia kalau memang udah ini mentok gaya? Nah, Ya karena ini dia nggak tahu lah yang nggak bedanya ini. asap. Udah dengan tanya aja lah Kristen azab. itu. Tahu memang Islam. Udah, stop dulu. Udah Iya turunin kan lah, kalau yang mau datang marah-marah maksudnya. kayak orang Makanya gila kayak dibilangnya gitu. kalau Yesus yang datang tidak mungkin. Pengakuan Islam itu adalah asal. Ya, itu kan dibilangnya tadi. Kalau merujuk ke Yesus ini nggak mungkin dibilang Islam. Asap. Nah, Siapa yang Anda mau juga dilakukan mengatakan saya sekarang di Yesus kamu? ajab. Kenapa dilakukan Berarti saya di Yesus Allahmu itu datang berupa ajab, begitu. Bukan, makanya di situ, makanya kalau membaca bahasa Indonesia yang baik dan benar kamu tak waras. Yesus Ya. bertuhan, memang benar. Yesus Kalau membaca dan bertanya Yesus pun punya kamu Tuhan, tak benar. waras, ya kan? Gimana mau menenangkan? Udahlah, udah. Saya memang nggak yakin itu Al-Quran itu memang. Ya Ini udah, diputar-putar turun, aja. turun, Kau turun, tanya sama turun, saya, turun, Yesus turun, bertuhan. Ya turun, udah, turun. memang benar. Yesus bertuhan memang benar. Oke, kasih Elman ngomong. Ya, Yesus bertuhan. Dia yang pertama dibentuk sebelum ada dunia. Ya, dia yang paling pertama dibentuk sebelum ada dunia. Sementara Musa Jadi aja Tuhan masih bertuhan di bawah dia jauh kali. Dengar, sedangkan Elman, Musa jadi aja ada- sudah jauh di bawah dia, tapi diangkat menjadi Elohim. Iya, Dengar, yang dengar, kuyain dengar. yuk. Sedangkan Musa aja jauh kali di bawah dia, diangkat menjadi Elohim. Apa arti itu tuh istilahnya berkuasa di atas bangsa Firaun, di atas orang-orang Islam. Nah, Islam memang nggak mengakui yang menjadi Tuhan hanya sekedar nabi, tapi disebut-sebut juga namanya. Sementara Yesus dia mengakui bahwasanya Ini my teacher kemana sih? Dah. Suara dia ini sudah ada saya. Udah mau azab kok. Udah mau azab dia udah mau datang kali. Suara kau putus-putus. Iya. Ya. Musa aja sudah jelas-jelas diketahui manusia, tapi diangkatnya menjadi Elohim. Sementara Yesus diutus oleh Bapakku menjadi Tuhan dalam dunia ini. Makanya nggak perlu sama saya Islam itu. Wajib. Ya udah turun, Iya, turun. Yesus turun, itu punya turun. Bapa Yesus karena Yesus berkata, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya
Kasih saya moderator sih, saya malas Untuk orang memuliakan nama Bapa. Semua yang kami lakukan itu meminta di dalam nama Yesus untuk memuliakan nama Bapa. Diperbaiki dulu sinyalnya Bang Elman. Disandingkan di Bang Gilang mau diskusi sama Elman. Tapi Muhammad. sinyalnya Jadi inilah diperbaiki dulu. pendapat-pendapat seperti begini. Putus-putus suaranya. Yang nyanyi BPJS, kamu Elman, kamu ngomong apa Ibu, nyerocos Ibu. pun nggak, kita nggak dengar. Bu, coba jelaskan ini ayat Sinyal kalian Al-Quran yang ini ke kurang, saya, Bu. sinyal saya udah pulih. Iya orang. Ya udah Elman turun dulu gantian. Elman, suara kamu udah full putus-putus. sinyal. Turunin dulu BPJS kamu. Ya silakan John. John besarin. Ini ibu kan pintar bahasa Arab. Coba jelaskan ke saya artinya ini. Yang mana? Quran surat berapa? Nih. Surat berapa itu? Ini apa ini? Saya bingung ini bacanya mundur ke belakang ke depan itu. Ya, Quran surat berapa? Nomor Quran Ini. surat nomor 88. 88. Al-Qosyah Kalau enggak 88 89. 592. Ini terjemahannya, Bu. Nih. Ya saya nggak suka, saya kalau ini sendiri saya enak. Santai aja, saya cari sendiri. Qosyah. Mana? Ayat berapa? 2122. 21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang itu. berkuasa atas Bukan. mereka. Quran surat apa sih? 89 2122. Oke, penyesalan orang kafir pada hari kiamat nih ya. Al-Fajr ayat 21. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam pada hari itu. Sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Oke, yang pertanyaan Apa yang saya ditanyakan? gini, Bu. Yang pertanyaan saya begini. Setiap kali Islam menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa masuk bumi, tidak bisa berada di dunia ini karena dunia tidak mampu memuat dia. Nah, ketika terjadi pembalasan, di sini dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat berbaris-baris. Nah, sementara di Kristen mengimani bahwa pada hari pembalasan Yesus pun akan turun dengan malaikat-malaikat. Nah, di sini jelasnya malaikat berbaris-baris. Yang saya tanyakan, apakah Tuhannya Islam juga akan turun dengan malaikatnya yang berbaris-baris itu? Oke, saya jelaskan ya. Ini hari kiamat. Jadi bedakan di alam dunia dengan di alam kiamat nanti, di alam barzah, di alam bukan alam akhirat, alam akhirat ya. Ini alam dunia, itu alam akhirat. Oke. Ya di sini sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Datanglah Tuhanmu. Iya, Tuhan akan datang, yaitu Allah datang dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Tuhan akan datang. Lah, ini Bu yang menjadi pertimbangan saya kalau Islam lain menjelaskan lain, Ibu lain. Jadi katanya ini hanya Yesus yang akan diutus Bapa untuk datang menghakimi, sebagaimana di Al-Quran kalian juga. Dia adalah hakim, Isa Al-Masih. Nah, sekarang ketika dikatakan Tuhanmu sedang datanglah Tuhanmu dengan malaikat berbaris-baris ya, mereka menjelaskan itu asap Tuhan. Makanya saya bingung, makanya sebut masa Tuhan mau azab. Nah, jadi artinya siksaan.
Nah sekarang ini penterjemah jujur loh, ini penterjemah itu Tuhanmu Kamu datang loh, dengan Bang malaikat Jon, yang nanti yang berbaris-baris. diazab. Ada yang Iya, menjelaskan oke. ke saya itu asap Tuhan, bukan Tuhan yang datang. Tapi kenapa diterjemahkan seperti ini? Tuhanmu datang. Nah itu banyak ustadz saya Bang. tanya, Ya, mereka katakan ya bahwa Tuhan kami itu tidak akan turun-turun, tidak akan datang ke bumi ini. Nah ini kenapa Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris? oke. Mereka ke tafsir lain. Nah ini kan John, Muhammad ini menerima ini kan ucapan siapa ini Bu, Muhammad atau nabi lain? nah, John, gini John, kamu sekarang lagi diskusi dengan saya. Jangan kamu bawa si Anu, si itu, si Dewi, si Tuti, si Iya, Budi. Saya kagak kenal. iya. Ya, Yang saya kagak kenal. saya ke Gak usah room dibawa-bawa. lain. Oke, Ya, Ibu ya kamu jangan telah kata yang katakan. udah Ya, John, kamu oke saya nanya ikuti saya Ibu. jawab loh. Saya Astaga. ikuti Ibu ya. Mute dulu, Nah, mute, gantian. Orang kamu udah tanya, saya jelaskan. Kamu ngotot. Oke, gantian. Saya jelaskan Al-Quran saya. Saya belum baca Bible bau lagi. Oke. Kalau dikatakan kamu di sini adalah Tuhanmu itu betul karena wajah robuka. Di sini robuka ya. Karena di dalam apa? Robuka, robuhu, robi ini semua pada merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Quran saya. Ya, robuka, robaka, robuka, robuhu, robi ini yang merah-merah nih. Nih, semua merujuk kepada robiki ini kepada Allah ya. Jadi di sini wajah robuka ini merujuk kepada Allah. Jadi kalau kamu tanya lagi saya sekarang kata si Anu atau saya nggak ambil kata si Antung, saya katakan di sini tertulis ini robuka dan di sini betul dan datanglah Tuhanmu. Robuka ini merujuk kepada Allah, ya. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Udah selesai. Kamu jangan kata si Indah, katakan Bang P karena saya nggak berdiskusi dengan mereka. Ya, buka mic-nya. Saya tambahkan sedikit Bu Yuni ya. Silakan. Itu bukan keadaannya bukan di bumi ini nih Bang John. Itu nanti di padang mahsyar. Ketika dunia ini sudah hancur. Bukan di bumi ini. Tapi ketika di hari perhitungan atau di hari pembalasan lah kalau kata orang Kristen mah. iya, baca ayat 21, 22. Coba di bumi atau di mana di ayat 21? Itu kan Saya mau bela Al-Qur'an, saya bukan mau nafsir ya. Baca ayat 21, 22. iya, Apabila bumi digoncangkan berturut-turut ya, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris ya. Sementara di Ali Imran 45, Isa berkuasa di dunia dan akhirat. Isa adalah satu-satunya Imam Mahdi, hakim ya. Udah Nah, John, jadi kamu jangan lari sana dulu Nggak John. ada Habiskan berkuasa ini di dulu dunia di dan sini. akhirat, nggak ada. Ya. Nggak Jangan ada lari ke sana berkuasa di lari dunia sana dan saya akan akhirat. ikutin sebentar Bang Pe. Ya. Di sini apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan ini berarti sudah kiamat, sudah terjadi kiamat. Nah, ini alam Dan lain. ini Diperlihatkan ini neraka nyambung loh. jahanam. Iya, dan Datanglah Tuhanmu, saya udah bilang ini roh bukan nih, saya nggak kamu 100 kali nanya, saya nggak akan beralih ke siapapun, ini Allah, roh bukan ini kepada Allah. Kamu jangan bawa si Anu, si Ine, saya nggak terima. Kenapa yang tertulis di sini Al-Quran saya ada sini roh buka. Jangan sok-sokan kamu mau bela Al-Quran, Al-Quran apa yang kau bela? Udah jelas nyata di sini ya. Apabila diguncangkan berturut-turut berbenturan nih, penyesalan orang kafir pada hari kiamat.
Nih orang ini belajar nih, bukan kamu nggak belajar, cuma pakai terjemahan doang. Udah di sini, Rob buka di sini nih. Arab pun kamu nggak ngerti. Merujuk ke siapa? Jangan buka Ali Imran. Oke, kita buka Ali Imran yang mana? Tapi ini selesaikan dulu. Selesaikan ini dulu. Kalau kamu udah selesai, baru kita pergi buka Ali Imran. Ya, Israel, selamat malam. Biar di mute aja dia. Ngomong apa nggak tahu. Ada yang Anda tanya sampaikan, silakan Israel. Selamat malam semuanya. Malam. Yang ada di channel. Bu Putri, Ya. udah dapat undangan kah? Undangan apa? Loh, itu ada 2 pernikahan di surga itu, yang Nabi Isa dengan Siti Maryam, Nabi Isa dengan Ratu Asia, dengan Muhammad dan Ratu Asia. Itu kan dibilang Itu- hadis pun hadis nggak itu nggak sahih, nggak itu bukan bisa dijadikan itu, nggak ada masalah sih, namanya di dalam Islam pun kami udah mengakui bahwa nanti di akhirat udah ada pernikahan ya, akan disatukan suami istri, nggak pernah ada yang nolak itu ya. Tapi kalau umpamanya Nabi Muhammad dengan siapa-siapa itu di hadis entah hadis mana, itu pun udah dikaji ya, memang nggak sahih, nggak itu, nggak ada masalah. Kalau saya dapat undangannya saya pergi. Jadi Ibu begini Bu, Yesus Tuhan kami kan akan datang kedua kali, akan terjadi kiamat. Dan dia juga disertai oleh malaikat-malaikat. Makanya saya bisa katakan. Iya, silakan itu Yesus kamu. Nah, Megan. saya Ini bisa ceritanya begini. katakan ayat Al-Quran ini merujuk kepada Yesus karena dia datang dengan malaikat-malaikat. Berarti Sama. Yesus Tuhan menurut Al-Quranmu. Jauh sekali, John. Oke, saya kasih tahu Ngawur. nih. Ini kau punya cerita. Ini keimanan kau nih, Bible kau. Silakan. Ini cerita Yesus ya. Jadi saya dapat katakan ternyata Tapi jangan Yesus katakan di Tuhan sini kau menurut cerita Yesus. Al-Quran. Ay. Siapa Orang- lagi selain Yesus yang akan John, jadi John, hakim? coba John, Anda Nggak jelaskan. waras, Oten. Gimana mau cari Oten waras Udah, sih? udah, John, jangan coba. gengsi menyebut Yesus Tuhan. Ya, John, Yesus coba Tuhan jelaskan kok, jangan 1 gengsi. Timotius 6:16, John. Coba jelaskan itu, John. Baca Saya aja malas dulu baru saya jelaskan. debat sama orang yang nggak waras-waras ini. Jelaskan itu, John. Saya bukan gak waras, justru karena saya waras. Ya, Ya, coba saya tanya kamu ibu, jelaskan ibu kepada saja bingung saya. Di menjelaskannya sini orang ada, lain. di Al-Quran saya ada Udah Yesus Bu Yuni, Tuhan. Saya udah kasih dijelaskan tahu. kok Bu Yuni. Udah dijelaskan udah. Sekarang Iya, kita coba. orang-orang nggak waras sih malas Iya, aku. sekarang kita coba pengen tahu Pak John ini, ya jelaskan itu 1 Timotius 6:16 coba. Al bande follow. Bang John. Iya bacakan, saya mau dengar. Gak ada, saya perangkat saya cuma 1 ini. Ya, ini Iya sih kan bilang. kalian kan baca Alkitab, Anda bawa data Alkitab, Anda bacakan ayat Alkitab. Nah, ya, itu. mana berapa Gilang? 1 Timotius 6:16. Apa bunyinya? Mana sih? Kagak ngerti gue di mana sih 1 Timotius. Ibu ini pinter Alkitab, ini host ini ya. Ini 1 Korintus. Lama-lama jadi Kristen juga ibu ini betul. Jadi Satu seperti Yohanes. Paulus. Paulus semula anti Kristus, akhirnya jadi pengikut Kristus. Kalian ini bisa jadi seperti Paulus juga. Timotius. Mana sih Timotius? Surat pertama kepada Timotius 3:1-5. 1 dan 2 Timotius. Timotius berapa? 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 6:16. Cepat Ibu, saya juga tidak pegang Alkitab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, coba jelaskan itu ayat itu Pak John. Iya, dia tidak takluk ke maut. Kenapa? Maut tidak berkuasa di atasnya selama-lamanya. Kalaupun Yesus mati, tapi dia bangkit. Karena maut tidak berkuasa selama-lamanya.
Karena kan Iya. Yesus katakan, aku Iya. keluar dari diri Allah, aku meninggalkan kesetaraan dengan Allah sehingga dia menjadi manusia. Nah, dia Di mana mati di mana Yesus mengatakan aku keluar dari bukan Allah? Paulus Paulus, jangan Paulus bawa-bawa menjelaskan. jangan bawa-bawa perkataan Paulus dulu. Kita bahas ini dulu Jadi begini saudaraku, Paulus itu punya hikmah lah, kata si Petrus ya. Jadi Paulus itu jangan dianggap remeh. Dia memang tulisan Paulus adalah musuh seantero dunia ya, Karena bukan Paulus cuma nyeleneh, Islam, John. Nyeleneh Paulus itu. Kristen Ajarannya juga, nyeleneh. Kristen Islam ya, banyak yang bertentangan dengan Paulus ya. Jadi kalau tulisan Paulus Ya itu kembali menurut tadi 1 Petrus, Timotius 6:16. Jangan kemana-mana. 1 Timotius 6:16 dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, buktinya kalau kamu menganggap Yesus itu Tuhan, Yesus takluk kepada maut itu. di mana dia takluk ke maut, dia bangkit kok. Loh, walaupun 3 hari tapi kan takluk dia, mati dia. Dengar ya, dagingnya mati, tapi rohnya Dagingnya. tidak. Dagingnya mati, rohnya tidak. Ini gimana? Dibangkitkan. Bapa di surga kembalikan jasadnya kepada tubuhnya pada hari ketiga. Jadi dia bangkit, mana ada maut berkuasa atasnya. Moderator mana sih? Mute dulu sih si John. Aduh, gantian sih. Gini John. Aku ngomong nih sama si Gilang nih. Gua nggak pernah kalah, kata gue ya. Selama gua apa namanya? Gua bertarung gua nggak pernah kalah. Nah, tiba-tiba gua kalah, tapi menang lagi. Tetap aja gua tetap kalah. Tetap aja gua berdusta. Kenapa? Karena gua ngatakan gua nggak pernah kalah. Tapi pernah kalah walaupun menang lagi. Itu namanya pendusta namanya itu John. Kalau nggak Kalau pernah Yesus kalah, tetap nggak pernah dikubur, kalah sampai mati. kalau Tapi Yesus nggak pernah kalah. kalau Itu Yesus namanya tetap orang katanya kalau tidak pernah dikuburan, kalah. Yesus pemenang karena dia berhasil mengalahkan maut. Dia Bukan pernah berarti mati. dia tidak mati. John, namanya Dia orang pernah mati, mati. tapi maut. Ya, betul Ibu. Kalau dia bangkit, artinya dia kalahkan Nggak bisa maut. John. Dari Kalau dia namanya kekal itu tidak mati-mati sampai kapanpun tidak akan mati. Tapi ketika itu mati Bu, itu tapi bangkit Bu, lagi. kita itu bicara orang kafirnya tuh bego fakta. namanya John. Bego, serius aku bilang bego orang gitu. Kenapa? Karena kamu katakan dia akan mati tapi bangkit. Iya, tapi saya analogikan tadi, saya ngomong gini, saya bertarung nggak pernah kalah. Tiba-tiba saya kalah tapi menang lagi. Itu namanya bego. Kalau namanya nggak pernah kalah, memang nggak pernah kalah terus. Dianalogikan sederhana saja ya. Ketika seseorang ya mengatakan pandai berenang, kalau dia tidak berenang ya itu masih omong kosong gitu loh. Ya, itu logika sederhana saja biar kalian Itu ngerti. namanya bukan apple to apple. Aku Ya, tidak pernah jadi tiba-tiba kalau ketika harus dia bisa berenang. sesuai Nggak dengan pernah kayak gitu. nubuat, ya, ketika dia harus mati di kayu salib lalu bangkit di hari yang ketiga, membuktikan dia mengalahkan maut. Bagaimana orang mau berenang sementara dia tidak mau berenang? Buktinya mati. Ya, iya dia dibuktikan dulu ya, dia mengalahkan maut. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada Kristen. Tetap Kalian mati. ini Dia tetap bagaimana sih? Ya. Dia memang tetap mati. Kau mengatakan dia mengalahkan maut lah. Kalau Ngapain dia jungkir balik berkata, apa? Dia tetap ya, mati. aku bangkit di hari ketiga, kemudian dia tidak mati, mungkin masih tanda tanya. Tetapi ketika dia buktikan bangkit di hari ketiga, disitulah umat manusia percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, mengalahkan maut. Bagaimana sih? Namanya kalau Tuhan udah sepakat Makanya tidak logika mati, kalian tiba-tiba itu mati, dibalik bangkit dulu lagi, itu namanya bukan supaya Tuhan. waras. Kalau nggak waras, Itu memang namanya susah orang nggak untuk waras. mengerti. Udah mati, kan udah sepakat kita ngomong mati nih. Tiba-tiba katanya harus nyobain mati. Padahal dia ngomong nggak boleh Ya mati. ada Dia orang, kekal. misalkan ada nih yang mengatakan, oh saya pandai berenang, tapi dia tidak takut masuk ke air. Ya Percaya nggak? berarti dia bohong. Ya justru Yesus tidak bohong. Katanya dia bangkit di hari ketiga. Masa dia Juga katakan dia tidak bangkit yang hari kena ketiga. maut, tiba-tiba kena Bagaimana maut salah? dan dia itu penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan, kok
dikatakan dia tidak kena maut, tiba-tiba dia maut, metong, berarti dia penipu. Walaupun dia Iya bangkit kan dia lagi. kalahkan maut, Ibu. Dia kalahkan maut itu. Tapi dia Makanya metong nggak? dia Dia ya metong nggak? berjanji kepada muridnya Dia bangkit di hari yang metong ketiga. nggak? Dia metong nggak? Harus dibuktikan dulu ketika dia mati baru bangkit Ya berarti mengalahkan dia maut. metong. Wow, mengapa ketika saya berkata saya bertarung saya tidak pernah kalah, Logika otak tiba-tiba saya mau separuh ini. dibuktikan dululah saya kalah, baru menang lagi. Itu logikanya di mana? Nih saya katakan saya nggak pernah kalah, tiba-tiba saya mau kalah lah supaya membuktikan saya nggak pernah kalah. Itu bego namanya. Iya, logikanya seperti tadi. Bagaimana mungkin Anda mengetahui dia bisa berenang kalau dia tidak terjun ke air? Bagaimana Anda ini? Berarti kalau dikatakan saya pintar berenang, berarti dia memang harus pintar berenang. Kalau dia tidak pintar berenang, yang Ya, salah, bagaimana dia membuktikan yang kalau dia penipu tidak itu terjun adalah ke dia yang air? ngomong. Dan mempraktekkan dia bisa berenang. Bukan praktek atau tidak prakteknya. Aduh, Ketika Ibu, kamu ini katakan logikanya saya udah bisa ngawur, berenang, udah tiba-tiba nggak nggak bisa waras. berenang, berarti dia penipu. Percuma saja berdebat Ketika dengan Ibu ini. dikatakan dia nggak mau kena maut, tiba-tiba dia maut, itu namanya pendusta. Tuhan kau tuh pendusta, Yesus kau tuh Logikanya pendusta, nggak jalan Ibu penipu. ini. Benerlah Lah, kata Nabi, otaknya separuh. lah, otak kalian seperempat kok. Yang katakan dia mati, tiba-tiba dikatakan harus bangkit. Ya otak kalian yang seperempat. Udah tahu tadi awal-awal dia mati. Berarti dia pendusta kalau dikatakan dia tidak pernah mati, tidak bisa mati. Gitu. Sampai hari ini masih dikubur. Nah, itu baru. Nah, Bangkitnya Oke, pun izin, saya dibangkitkan, tanggapi. Bang. Oke, saya tanggapi. Oke, izin Bu, saya tanggapi. silakan, gas. Begini, Israel, kau mau adu antara Rasulullah Muhammad dengan Yesus. Yesus Tuhan bukan? Nggak level lah, nggak level itu Enggak, Bang. saya Percuma nanya, kita. Yesus Tuhan atau enggak? Yesus Tuhan atau bukan? Itu, Bang. Tuhan atau bukan? Nggak level Tuhan itu atau bukan? Bang. Enggak ada. Nggak Iya, level. tadi kau ngomong Iya, Muhammad Muhammad dikubur. pendosa Bang. Muhammad itu Kau pendosa. enggak Bagaimana sebentar. mungkin level dia? Oke, Bang. Oke. Yesus ada dosa. Oke. Saya nanya, Bang. Yesus dibaptis enggak? Yesus dibaptis Mana enggak? level itu Bang? Yesus dibaptis enggak? Saya nanya. Yesus dibaptis enggak? Gini ku tanya, sebelum jadi nabi. Saya nanya, apa Yesus keyakinan dibaptis Muhammad? enggak? Jangan nanya dulu, Yesus dibaptis Enggak, enggak? sebelum jadi nabi. Yesus Apa dibaptis keyakinan enggak? Muhammad? Jawab dulu. Yesus dibaptis enggak? Yesus dibaptis enggak? Nah, lari kan? Kau bilang Yesus enggak ada dosa. Baptis itu apa? Hah? Baptis itu apa? Baptis itu pertobatan. Penyucian dari dosa itu baptis. Yang dibaptis siapa? Ya pendosa. Orang yang berdosa. Bayi Uyuni kena tombak. Iya, Ya sih Baptisan. banyak itu ngomong ini. baptisan tanda pertobatan betul. Kena ban Tapi kan Bu ketika Yesus dibaptis, dia katakan, demikianlah kamu menggenapi kehendak Bapa. Jadi memang keharusan. Ya, mau berdosa tidak berdosa itu harus dibaptis kalau mau jadi Kristen. Sebentar. Bang, sebentar, Bang. Jadi Kristen. Emang waktu Yesus dibaptis itu Kristen udah ada? Agama Kristen udah ada, Bang? Lah, anak Kristen kan pengikut Kristus. Saya nanya, Bang. Emang waktu Yesus dibaptis itu Kristen udah ada? Lah, murid-murid Yesus Kristen atau bukan? Bukan. Mereka pengikut Kristus. Apa artinya Kristen? Mereka pengikut Kristus. Saya nanya, Bang. Mereka menuhankan Kristus? Menuhankan Yesus? Iya. Di mana, Bang, mereka menuhankan Yesus? Di mana? Kabur kan? Di mana? Jangan asal congor aja. Kasih data. Para murid menemukan Yesus. Hati-hati loh bernarasi loh. Iya. Parah.
Bu Yuni nggak ada, kena tombak ya. Logika kalian macet. Kau Israel yang nyerocos terus, diskusi gantian Nah, lah. gini, naik kita pakai data ya, diskusi yang sopan pakai data ya. Diskusi yang sopan pakai data. Kalau Iya mau ngomong, betul tuh. kita by data, bukan mengarang. Di sini bukan sekolah minggu, tempat nipu-nipu. Diskusi by data. Silakan naik. Kalau mau diskusi kita pakai data, bukan congor. Ayo naik. Ini aku rungkapin dulu ya, ada peringatan. Ada peringatan. Tadi Bu Oh. Yuli banyak ngomong-ngomong itu. Oh iyalah, nggak bisa diposting ulang ya. Nih, logika. Israel, kau bilang logika kami mencret. Nih, saya nanya kau, logika kau ya. Logika kau. Kira-kira orang yang taat lebih dulu masuk surga nggak? Logika nih, dengan orang pendosa. Logika nih, kita pakai logika nih. Pakai akal. Jadi lingkungan. Kenapa? Apa? Kan tadi Pak Ustadz tadi